Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kesehatan dan keselamatan yang kami nikmati sampai pada hari ini. Sejenak kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan keteguhan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami. Firmanlah Tuhan lewat hamba-Mu, karena kami siap diberkati oleh firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan pada hari ini Sabtu 19 September 2020 terambil dari kitab Mazmur pasal 148 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 148 diberikan judul Langit dan Bumi, Pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Memuji dan dipuji adalah bagian dalam kehidupan manusia. Kita sering memuji ataupun dipuji oleh orang lain. Biasanya pujian itu ada oleh karena keistimewaan, oleh karena kelebihan seseorang. Apakah karena kemurahan hatinya, kebaikannya, kesuksesannya, kekayaannya, kecantikan paras dan rupa, atau talenta-talenta yang dimiliki oleh seseorang. Namun harus kita sadari bahwa pujian yang kita sampaikan kepada manusia atau disampaikan kepada kita sering sekali pujian yang tidak berasal dari dalam hati dan ketulusan. Sebuah pujian yang hanya ada di mulut dengan kata-kata, namun tidak berasal dari kesungguhan hati kita. Dan pujian disampaikan kepada manusia adalah pujian yang sementara, berubah, tidak kekal. Sewaktu-waktu dia bisa berubah menjadi hinaan, celaan, karena pujian itu sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Tapi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk memuji Tuhan dengan segenap hati. Pujian yang bukan hanya lip service, bukan hanya kepura-puraan, bukan hanya di mulut, tapi pujian yang berasal dari hati, dari jiwa, bahkan dari roh kita. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, pujilah Tuhan sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. 14 ayat dalam Mazmur 148 ini semua berisikan pujian kepada Tuhan karena berbagai alasan. Pujian kepada Tuhan karena segala perbuatan, karena segala karyanya bagi manusia. Pujian yang bersifat kekal, abadi, tidak berubah, sebagaimana karakter dan otoritas Allah yang kekal dan tidak berubah. Dan firman ini mengatakan kita memuji Tuhan karena apa? Karena Tuhan memberi perintah, maka semuanya tercipta. Ketika membaca firman ini, saya terkenang sejarah penciptaan. Kejadian pasal 1 dan pasal yang kedua dengan jelas menceritakan bagaimana kemahakuasaan Tuhan Allah. Hanya dengan perintah yang keluar dari mulutnya, maka semuanya tercipta. Jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah laut dan darat, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah benda-benda penerang, jadilah binatang-binatang yang merayap dan terbang. Maka semuanya terjadi. Creatio ex nihilo, creation from nothing, dari yang tidak ada menjadi ada. Dan ciptaan yang utama adalah kita, manusia sebagai mahkota ciptaannya yang dibentuk dengan tangan Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan sejarah dan kehidupan manusia sampai saat ini,
Manusia mengklaim sudah begitu banyak temuan dan karya, bahkan ciptaan manusia. Teknologi yang sudah sangat berkembang pesat. Manusia hasil cloning, bayi tabung, robot, penjelajahan ke ruang angkasa, penemuan komputer, handphone, dan dengan berbagai aplikasinya saat ini, apakah dapat disebutkan sebagai sebuah ciptaan manusia? Bapak Ibu Saudara, dalam konsep teologi, inilah yang disebut dengan creatio ex materia. Creatio ex materia artinya apa? Penciptaan dari beberapa materi yang telah ada sebelumnya. Jadi manusia sebenarnya tidak menciptakan sesuatu, namun dengan akal dan pikiran yang diberikan oleh Tuhan, manusia berhasil mengembangkan dirinya dengan berbagai kreasi dan berhasil melakukan sesuatu yang diberi label sebagai ciptaan manusia. Jadi sebenarnya manusia tidak menciptakan, tapi manusia menemukan sesuatu dengan merubah, dengan menghasilkan sesuatu yang telah ada sebelumnya. Jadi hanya Tuhan Allah Sang Pencipta, dan manusia hanya diberikan kesempatan dan kebebasan untuk mengembangkan dirinya. Jadi jangan pernah menempatkan manusia dalam posisi pencipta dalam arti sama seperti Tuhan Allah. Hanya Tuhan Allah Sang Pencipta yang kekal, Sang Pencipta yang sejati, dan manusia hanya meneruskan, mengembangkan ide kreasinya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mari kita memuji Dia, Sang Pencipta kita. Artinya apa? Yang pertama, firman Tuhan mengingatkan kita agar manusia sadar akan posisinya. Siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan? Sehebat-hebatnya manusia, sepintar-pintarnya manusia, sehebat-hebatnya manusia, kita hanya sebuah ciptaan yang harus patuh kepada Sang Pencipta kita, seperti hamba yang harus taat dan patuh kepada Sang Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sebagai ciptaan, kita harus mengembalikan hormat, pujian, dan kemuliaan kepada Sang Pemberi kehidupan itu sendiri. Semua prestasi, semua pencapaian, semua keberhasilan, semua keunggulan kita, kesuksesan kita, semuanya hanya kemurahan Tuhan Sang Pencipta kita. Sewaktu-waktu itu bisa berubah, sewaktu-waktu itu bisa diambil dari kita. Jadi jangan pernah membanggakan diri, jangan pernah menyombongkan diri, membesarkan diri oleh karena semua prestasi dan pencapaian yang manusia dapatkan di tengah-tengah dunia ini. Mari sebagai ciptaan kita kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan kepada Allah Bapa di sorga. Maka pasti Tuhan Dia akan memerintahkan berkat-berkat-Nya menjadi bagian kita. Selamat berkreasi dalam kehidupan ini, dan tetaplah memuji Dia, Sang Pencipta kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.